رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزني الله جميعا. إن شاء الله سنقرأ في هذا اليوم الحديث رياض الصالحين وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال, dan datang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, hadis nomor 42. Lamma kana yaumul Hunain, ketika kami berada pada sebuah lembah, yaitu lembah Al-Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang terkemuka dahulu setelah selesai pada perang Hunain. Barakallahu fikum. Asra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismati. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendahulukan orang-orang terkemuka dalam melakukan pembagian. Pembagian di sini adalah pembagian harta ghanimah dalam perolehan perang. Barakallahu fikum. Fa'ata aqra'a bin Habisin mi'atan minal ibil. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan 100 ekor unta kepada Al-Aqra' bin Habis. Ini orang-orang terkemuka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibil itu bermakna unta, ya. Minal ibil, mi'ah itu 100. Wa a'ta Uyainah bin Hisni mislu dzalik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan Uyainah bin Hisni seperti itu juga, 100 ekor unta. Wa a'ta nasan min asrafil arafi min asrafil arabi wa asarahum yawma idin fil qismati. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan beberapa pemuka Arab dan beliau mendahulukan mereka pada hari itu dalam pembagian rampasan perang. Nanti kita tanya, kenapa Rasulullah memberikan harta rampasan perang dalam jumlah banyak ini kepada orang-orang tersebut, orang-orang terkemuka dari kalangan Arab itu. Maka rajul, maka seorang lelaki itu berkata, ini menjadi sebab para sahabat Nabi enggak pernah mengatakan faqala Abu Hasna atau faqala Abu Hasan, tapi mereka mengatakan faqala rajul. Artinya mereka sahabat Nabi dalam meriwayatkan hadis menyembunyikan orang yang berbicara, padahal mereka tahu siapa yang bicara ini. Wallahi, seorang laki-laki itu yang memprotes itu
berqasam, wallahi inna hadhil qismatu ma u'tila fiha wa ma urida fiha wajhullah. Nah, barakallahu fikum. Lelaki itu, nah, barakallahu fikum, berkata, demi Allah, sesungguhnya pembagian ini tidak adil dan tidak dimaksudkan untuk mencari keridhaan Allah. Bayangkan, ini Rasulullah masih hidup. Ada seorang lelaki yang berkata seperti ini dalam keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Dia mengatakan pembagian ini enggak adil. Barakallahu fikum. Dan pembagian ini tidak mencari sedikit pun dari wajah Allah. Barakallahu fikum. Ma udila fiha wa ma uridu fiha wajhullah, dan tidaklah apa-apa yang dibagi ini mencari wajah Allah. Fakultu, maka perawi hadis ini berkata, wallahi demi Allah, la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan benar-benar menyampaikan ucapanmu ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seorang yang memprotes itu telah menyampaikan ucapannya, dan sahabat yang mendengar itu akan benar-benar menyampaikan berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu, dan aku pun mendatangi beliau. Fa'akhbartuhu bima qala, dan aku menyampaikan berita apa-apa yang dibawakan oleh seorang lelaki itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatagayyaru wajhuhu, kemudian wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah, hatta kana kasirfi, sehingga Nabi wajahnya sallallahu alaihi wasallam langsung berubah menjadi seperti kesumbu merah. Maksudnya memerah wajah beliau sallallahu alaihi wasallam karena menahan marah. Dengan ucapan ini, antum ingat ucapan ini adalah, wallahi demi Allah, inna hadhihi qismatu ma u'tila fiha, sesungguhnya pembagian ini tidak sama sekali ada adilnya. Nah, wa ma uridu fiha wajhullah, dan pembagian ini sama-sama sekali tidak mengharapkan wajah Allah. Summa qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faman ya'dilu idza lam ya'ti lillahu wa rasuluh, siapa lagi yang akan berbuat adil jika Allah dan Rasulnya disebut tidak adil? Nah, siapa yang akan adil jika Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil? Nah, summa qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Musa. Maksudnya Nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam ada Isa dan ada Musa. Beliau sallallahu alaihi wasallam menghibur diri beliau sendiri, yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Musa, qad udiya bi aksara min hada fasabara. Adapun Musa, dia mendapatkan ujian, disakiti oleh kaumnya lebih parah dari ini. Akan tetapi beliau Musa alaihi salatu wassalam bersabar. Wa qultu, kemudian perawi hadis ini berkata, aku berkata, la jarama la arfa'u ilaihi ba'daha hadisan, sungguh aku tidak akan menyampaikan berita semacam itu lagi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sesudah peristiwa itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksud perawi hadis mengatakan la jarama la arfa'a ilaihi ba'daha hadisan,
menyesal menyampaikan berita ini pada Nabi. Karena dengan disampaikan berita ini pada Nabi, Nabi marah sampai wajahnya memerah, sampai beliau menyebut, yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Musa, yang mana Musa itu telah diuji dengan ujian yang berat, lebih banyak biaksar min hada, daripada ini, tetapi dia tetap bersabar. Saudara, barakallahu fikum, inilah ujian para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman beliau masih hidup saja, masih ada orang yang berkata seperti ini. Barakallahu fikum. Dan kita sedang tidak bicara siapa yang berbicara ini, meskipun yang berbicara ini adalah orang yang dikenal sebagai munafik. Barakallahu fikum. Kita buka pada kesempatan yang akan datang. Perang Hunain dimenangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Saat itu merupakan peperangan pertama yang melibatkan orang-orang yang baru masuk Islam ikut dalam peperangan. Antum bisa bayangkan jika antum sahabat-sahabat terpilih, nah, kemudian antum bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan itu, dari mulai awal sampai pada hari Hunain. Kemudian tiba-tiba banyak orang masuk Islam dari pemuka-pemuka Arab setelah menaklukkan kota Mekah. Dan pemuka-pemuka Arab ini ikut perang bersama mereka. Setelah perang, Rasulullah SAW membagikan onta kepada sahabat-sahabat pamannya, kepada kabilah-kabilahnya. Ahlul Mekah lebih banyak pemberian onta dibanding sahabat-sahabat Nabi terkemuka. Ada yang diberi 100 ekor onta, begitu juga yang lain. Barakallahu fikum. Akan tetapi kenapa Rasulullah memberikan itu semua kepada mereka, padahal Rasulullah tidaklah berbuat kecuali atas bimbingan wahyu? Ternyata itu semua untuk ta'liful qulub, melembutkan hati mereka yang keras. Karena kesombongan di masa jahiliyah, keangkuhan. Ketika mereka lalu menjadi pemuka Quraisy, orang-orang lemah itu yang sudah masuk Islam dari awal itulah budak-budak mereka. Maka dalam pembagiannya mereka diberi lebih banyak. Sehingga hari itu sahabat Nabi ada yang berkata, Rasulullah telah pulang kepada paman-pamannya. Rasulullah telah mendahulukan paman-pamannya. Tetapi para sahabat Nabi yang lebih dulu masuk Islam, mereka tahu bahwa Rasulullah tidak berbuat kecuali apa yang diturunkan kepada beliau. Adapun orang-orang yang baru masuk Islam dan hinggapi penyakit munafik, mereka mengatakan pembagian ini tidak adil, sehingga mereka memprotes Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadal hadis sahih rawahu Imam Bukhari wa Imam Muslim. Masa-masa kata yang asing adalah Hunain. Hunain ini suatu lembah antara kota Mekah dan negeri Taif. Dan disebutkan dalam Al-Quran peperangan ini sebagai peperangan Hunain. Nasan di sini bermakna orang-orang yang terdiri dari kalangan orang-orang yang mu'alaf. Itu orang-orang yang baru dibebaskan dari kekafiran kepada keislaman, dan mereka adalah pemimpin Arab yang disebutkan tadi di atas. Al-Qismatu bermakna bagian harta rampasan kabilah Hawazin. Karena ini di sini mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keislaman para sahabat Nabi itu termasuk yang diberi kemudahan yang banyak oleh Allah. Salah satunya membolehkan, menghalalkan harta rampasan perang menjadi milik kaum muslimin. Asarohum bermakna memberikan mereka dengan pemberian yang sangat berharga, lagi banyak. La jarama
pemimpin mengetahui kemaslahatan yang tepat untuk itu. Nah, barakallahu fikum. Seorang pemimpin, apalagi Nabi SAW yang dibimbing wahyu, kita saja jika sebagai pemimpin kita diizinkan, dibolehkan, nah barakallahu fikum, dalam ijtihad mereka bagaimana berbuat kepada satu dengan yang lain. Kalau kita punya sahabat pemalu, cara memberinya tidak sama dengan sahabat yang biasa menerima dan tidak termasuk pemalu. Kalau dia seorang yang kuat lagi perkasa, mungkin dia lebih senang untuk diajak berkarya, kemudian diberi, karena itu bagian daripada haknya. Tapi kalau dia seorang yang lemah, nah barakallahu fikum, sering sakit-sakitan, maka bisa jadi kita memberikan padanya dengan lemah lembut itu lebih baik daripada kita memberikan kepadanya untuk bekerja kepada kita. Nah, faedah yang kedua, di antara faedah yang dimaksudkan dalam pemberian ini adalah siasat syariah, yaitu suatu cara yang syar'i dalam dakwah di jalan Allah ini adalah menyatukan hati para pembesar dan orang-orang terhormat dengan sesuatu yang mereka senangi berupa harta benda. Jadi para sahabat Nabi, baik yang baru masuk Islam maupun sahabat Nabi yang sudah masuk Islam lebih awal, kalau dilihat dari keumuman penjelasan ini adalah sifat manusia awalnya memang mencintai hubud dunia dan mencintai harta anak-anak lelaki dan mencintai wanita-wanita yang bermata jernih. Itu tabiat. Nah, barakallahu fikum. Sapi-sapi atau kuda-kuda pilihan, sawah yang luas, nah barakallahu fikum, budak-budak yang banyak, itu fitrah. Sedangkan para orang-orang yang baru masuk Islam dari kalangan sahabat Nabi, memang orang-orang terkemuka terpandang yang baru masuk Islam, dengan sesuatu yang mereka senangi, yaitu berupa harta benda. Makanya hati-hati dengan harta benda, wahai sahabatku semua. Jangan antum tenggelam dengan harta benda. Wallahi antum akan menyesal di akhirat jika antum terus-menerus mengejarnya, mencarinya, sampai-sampai antum tukar kehidupanmu dengannya. Tidak ada waktu dan tempat yang terbaik kecuali orang yang duduk belajar ilmu dan mencukupi dirinya dengan rezeki yang cukup. Nah, barakallahu fikum. Sungguhnya beruntunglah orang muslim yang rezekinya cukup, rizquhu kafatan wa qana'ahu, dan dia melakukan perbuatan qana'ah terhadap apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Nah, barakallahu fikum. Sifat manusia awalnya adalah memang mencintai dunia, sungguh-sungguh mencintainya dan merindukan mendapatkannya. Bahkan manusia-manusia tertentu masih berharap kalau mencangkul menemukan emas. Awalnya berharap emas bisa untuk membangun pesantren, tetapi ketika emas dikuasai Allah menguasai hati-hati mereka, dan mereka adalah orang-orang yang kadang-kadang lalai terhadap apa yang telah diberikan kepada mereka. Ketika Syekh Abdullah Al-Mar'i Al-Adani membangun Ma'had Fuyus di Aden, Yaman, seorang terkemuka dari mereka membelikan sajadah seluruh masjid dengan uangnya. Syekh Abdullah dan Syekh Abdul Rahman ini adalah dua murid Syekh Mubil, kibar ulama Yaman, yang mereka ditulis
ditulis namanya oleh Syekh sebagai murid-murid terkemuka yang layak diambil ilmunya. Suatu hari orang yang membelikan sajadah ini datang ke masjidnya Syekh setelah peperangan ini selesai, peperangan Yaman. Tapi ketika dia memasuki masjid, dia memegang kepalanya dan tertunduk. Karena masjid yang dibangun Syekh dulu, yang dia telah belikan sajadahnya seluruhnya, telah diganti sajadah itu dengan muhsinin yang lain. Kemudian dia pun menangis seperti anak kecil. Dan dia ingin bertemu Syekh dan dipertemukan. Kemudian ditanya, ya Syekh, kenapa engkau mengganti sajadah itu dalam keadaan engkau tidak mengajakku untuk menggantinya? Maka saya berkata, Allah sudah menakdirkan itu. Seorang hamba Allah telah melihat sajadah yang kumuh dan telah diganti olehnya. Kemudian lelaki ini semakin menangis. Jika begitu, berikan padaku apa yang bisa kubuat untuk ma'ahadmu ini, untuk masjid ini. Berikan padaku beban apa yang bisa kulakukan. Maka saya mengatakan bahwa generator set atau genset itu rusak, perbaikilah. Kemudian laki-laki itu pun membelikannya dengan nilai yang hampir lebih dari 1 miliar. Kenapa? Karena dia tahu masalahnya untuk masjid, untuk umat. Nah, barakallahu fikum, bahwa kita akan benar-benar bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada penerjemah di antara kita dan Allah. Lalu bagaimana kalau kita ditanya dosa kita di seluruh orang yang mengenal kita dulu, dan mereka mengenal kita baik, tetapi kita punya banyak dosa? Maka kalau antum bisa berdoa, berdoalah kepada Allah, ya Allah, jika engkau menanyakanku tentang dosaku kelak, tanyalah, tetapi jangan kau bertanya di hadapan orang-orang yang mengenalku, sehingga dosa-dosa kita tidak diketahui manusia. Sempatkanlah berdoa pada Allah, ya Allah, janganlah engkau mengambil konsekuensi neraka atas perbuatan dosaku, sehingga bisa jadi kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena doa-doa itu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka beranggapan baiklah pada Allah, senantiasa menjadi ahlul khair dalam keadaan kamu sendiri maupun bersama orang-orang ramai, dalam keadaan kalian sedang lapar maupun dalam keadaan sedang kenyang. Jangan pernah mengeluh, mintalah kepada Allah yang Maha Kaya. Barakallahu fiik. Yang ketiga, setiap masa selalu saja ada musuh. Barakallahu fiik. Musa dimusuhi oleh Fir'aun, Qarun, Haman. Barakallahu fiik. Orang-orang terkemuka. Sedangkan Fir'aun adalah ayah angkatnya Musa itu sendiri. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimusuhi paman beliau sendiri, dari Abu Jahal, Abu Lahab. Barakallahu fikum. Dan Islam itu baru diakui atau disekali ketika Hamzah, paman Nabi, singa Mekah, masuk Islam. Satu hari Hamzah pernah pulang dari sebuah padang pasir dengan memikul singa, dan Hamzah berhasil membunuhnya dengan tangan kosong.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Islam lebih kuat dan mereka berani umrah, sholat di Ka'bah ketika masuk Islamnya Umar bin Khattab. Tapi ingat, setiap masa ada musuhnya. Para nabi ada musuhnya, pengikut nabi ada musuhnya, dai ila sunnah ada musuhnya. Dan musuh ini menunggu sampai kita lemah. Kalau ujian musik, nah barakallahu fikum, ujian musik, rumah dilempar batu, nah barakallahu fikum, difitnah, punya banyak istri, atau jenggotnya seperti kambing, itu adalah hari-hari. Itu bisa jadi penghukum dosa-dosa kita karena dulu kita berdosa. Pernah melangkah di tempat-tempat yang haram, pernah meminum minuman yang haram, pernah menyentuh sentuhan yang haram. Akan tetapi kita harus tahu bahwa musuh itu sebetulnya mereka memberikan racun yang hakikatnya adalah madu. Barakallahu fikum. Karena mereka itu orang yang memberikan mudarat kepada kita, yang dengan itu kita bisa kembali bangkit untuk bisa mengalahkan mereka. Setiap masa selalu ada musuh-musuhnya, para nabi dan para pengikutnya. Mereka menuduh atau mengancam dan membantah ucapan para nabi serta meragukan mereka. Ini faedahnya. Di setiap kita para dai Allah, kamu begitu pulang dari negeri, di mana negeri itu negeri yang diberkahi. Kemudian kamu seorang diri negeri yang baru mengajarkan satu dua kalam Allah, qala Rasulullah, kamu akan dimusuhi. Baik dimusuhi oleh orang-orang yang membenci sunnah, maupun kadang-kadang dimusuhi orang-orang ahli sunnah yang dalam hati mereka mempunyai penyakit hasad. Dan itu adalah penyakit orang berilmu. Takut saudaranya itu diterima kaum muslimin, takut saudaranya terkenal, barakallahu fikum, takut diambil posisinya, takut kalau orang itu diterima khalayak ramai, takut kalau diberi panggung akan terkenal. Bahkan mereka melobi orang-orang tertentu untuk menghalangi saudara yang memberikan manfaat kepada kaum muslimin. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jangan takut pada mereka. Dai ila sunnah tidak pernah takut pada seperti itu. Gunakan masjid ini sebagai corong kebaikan. Jika duduk bersamamu seorang saja, itu lebih baik daripada onta-onta merah. Maka berdoalah pada Allah ketika sholat, agar Allah mendatangkan orang-orang mulia di tempat ini. Jangan cukup berharap kepada orang-orang datang, tapi minta pada Allah agar Allah kirimkan orang-orang memakmurkan masjid ini atau memberikan hidayah sunnah kepada sebagiannya di sekitar negeri ini, agar dirimu tidak bergantung kepada ketakutan masjidmu tidak didatangi manusia. Bukankah Allah yang membolak-balikkan hati? Bukankah hanya Allah yang bisa mendatangkan orang yang bekerja di siang hari, masih berjaga di malam hari, sejauh itu masih bisa datang ke sini? Itu adalah pilihan-pilihan Allah. Maka jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Barakallahu fikum. Jangan pernah kecewa. Dahulu ketika saya masih remaja, saya telah memiliki murid-murid yang banyak. Tapi ketika saya masuk dalam dakwah ahli sunnah,
ratusan murid-murid saya itu hanya 4 orang saja sampai hari ini yang mendapatkan hidayah itu dan mengikuti saya sampai sekarang. Barakallahu fiikum. Selanjutnya, faedah yang dapat kita ambil adalah kewajiban memberi nasihat kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin. Abdullah bin Mas'ud, perawi hadis ini, telah menukil ucapan orang-orang yang mengecam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ke-42 ini periwayatnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Dia dikenal dengan Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Dalam hadis Arba'in beliau membawakan hadis yang benar tentang ajal, tentang penciptaan manusia. Nama beliau sahabat yang berkaki kecil, yang pernah dihina oleh orang-orang yang baru masuk Islam karena kecilnya kakinya. Kemudian keluarlah satu hadis, seandainya kalian mensedekahkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud seorang penggembala, tidak punya kabilah, hidupnya miskin di negeri Arab, sehingga kabilah sana kabilah sini bisa memukulnya sesuka-suka. Satu hari dia pernah bertemu dengan Umar di jalan, dan Abdullah bin Mas'ud dipukuli manusia. Umar yang masih kafir pun menolongnya, angkat tangannya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW bersabda, Islam akan ditolong dengan 2 orang. Ya Allah, tolonglah Islam dengan 2 orang. Pilihlah antara Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Abu Jahal, Umar bin Khattab dari Abu Jahal. Jangan menyepelekan seorang pun sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berperang bersama Rasulullah. Nah, barakallahu fikum. Kedudukan mereka seperti gunung-gunung yang tinggi. Nah, barakallahu fikum. Mereka tidak akan bisa kita sampai dalam seluruh apapun ilmu dan amal kita hari ini. Abdullah bin Mas'ud telah menyampaikan kabar ini kepada kita dan diakhiri dengan ucapan beliau, la jarama la arfa'u ilaihi ba'daha hadisan. Sesungguhnya aku tidak akan menyampaikan ucapan apapun setelah ini kepada Nabi, karena beliau sangat mencintai Rasulullah dan beliau tidak ingin Rasulullah marah, sehingga meskipun Rasulullah dicela dan dicerca, beliau tidak menyampaikannya setelah hari itu, karena beliau tahu Rasulullah SAW wajahnya memerah, marah ketika mendengar bahwa pembagian itu tidak adil, sementara Rasulullah hanya orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kesekian ini memberikan kita peringatan kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-din nasihah, bahwa agama ini nasihat, qulna liman lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Bahwa agama ini nasihat. Nasihatilah dirimu sendiri dengan doa-doamu di malam hari, itu menasihati dirimu sendiri. Angkatlah tanganmu dan sebutkan dosamu di hadapan Allah. Ya Allah, betapa lemahnya aku, betapa miskinnya aku. Jangankan memberikan manfaat pada manusia, mencegah kemudaratan pada diriku dan keluargaku saja aku tidak mampu.
Itu adalah nasihat. Cari tempat-tempat nasihat terbaik. Kalau antum bersedih, kalau antum lapar, cari tempat orang-orang yang membutuhkan makanan dan minuman. Kalau hatimu keras, cari orang-orang yang sedang tertimpa musibah, orang-orang yang sedang berduka, orang-orang yang sedang membutuhkan nasihat. Kalau hati kita keras, bahkan kikir terhadap air mata, cari orang-orang yang sedang menangis agar kita terbawa menangis. Cari agar kita bisa selembut hati seperti hati seekor burung. Yadkhulu jannata aqwamun afidatuhu mislu afidati tayr. Dimasukkan ke dalam surga suatu kaum yang hati mereka seperti hati seekor burung. Seperti apa hati seekor burung? Abu Umar radhiyallahu taala an taqdu khimasa wa tarahu bitanan. Burung itu tidak pernah menyimpan daging dalam kulkas meskipun anaknya terlambat. Burung tidak pernah mengeluh kepada burung lain, beri makan anakku. Tidak. Burung tidak pernah menangis di hadapan tasbih dan pergi dalam keadaan perut kosong, kembali pulang dalam keadaan perut penuh berisi. Burung tidak pernah bercerita tentang malamnya atau habisnya hartanya. Burung senantiasa bertasbih pada Allah dan dia meletakkan tawakalnya kepada Allah dan tidak pernah berkeluh kesah. Barakallahu fikum. Mintalah pada Allah agar Allah membersihkan hati-hati kita yang sudah berkarat, hati yang tidak pernah memantulkan cahaya, hati yang senantiasa banyak mengeluh, hati yang senantiasa dipenuhi dengan berbagai kerusakan. Jauhkan hati kita dari dengki, iri, hasad. Fa inna hasada ya'kulu hasadati kama ya'kulu nar hataba. Karena sesungguhnya hasad itu membakar kebaikan sebagaimana kayu membakar, sebagaimana api membakar kayu. Faedah selanjutnya adalah memaklumi kekeliruan para pencaci itu merupakan sunnah klasik. Memaafkan, memaklumi kekeliruan manusia itu adalah sunnah orang-orang terdahulu. Sunnahnya orang-orang mukmin, sunnahnya Rasulullah SAW. Sementara beliau mendengar ini, beliau tidak menghukum orang yang mencelanya. Bahwa sunnahnya Nabi adalah senantiasa memaafkan. Dulu Musa disakiti, barakallahu fikum. Yusuf dipenjara, Musa disakiti, bahkan Zakaria dibunuh, Yahya dibunuh. Sementara Rasulullah SAW dilempari batu, diboikot, tidak diizinkan jual beli. Barakallahu fikum. Dan beliau senantiasa disakiti, tapi beliau senantiasa bersabar. Dan Nabi SAW juga disakiti, lalu beliau juga memakluminya. Jadi biarkan saja jika ada orang yang suka mencela, biasanya, karena tidak perlu dilayani. Celaan-celaan seperti itu, kalau kita layani, menjatuhkan keikhlasan kita, menjadikan dia semakin terkenal, menjadikan orang yang memusuhi kita itu mendapat pengikut. Saya pernah datangi 5 atau 4 orang ke sini. Barakallahu fikum. Saya tidak dibela oleh siapapun. Saya hadapi mereka dengan sabar.
mungkin hari ini adalah sesuatu yang perlu saya sampaikan bahwa itu benar terjadi. Selanjutnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meneladani barakallahu fikum saudara-saudara beliau dari kalangan para nabi sebagai bentuk penerapan firman Allah, Fabihudahumul aqtadi. Maka ikutilah petunjuk mereka. Al-An'am 90. Mereka di sini adalah orang-orang terdahulu. Dulu Adam alaihi salatu wassalam sebelum berdosa memakan buah khuldi, meskipun Syekh Mubil berkata bahwa buah khuldi ini nama pemberian daripada iblis, nama sebetulnya hanya yang tahu Allah. Adam seperti raja di surga. Dia ditakuti, disegani para malaikat. Malaikat melayani Adam dan istrinya. Sebelum Adam berdosa, jika Adam mau menghadap Allah, malaikat menyertainya seperti layaknya pertemuan raja dengan raja. Adam raja di surga, Allah seluruh pemiliknya. Tapi hikmahnya, Adam berdosa, dilempar ke bumi. Kemudian Adam berdoa, Rabbana, wahai Allah, ampunilah aku. Firlana zulubana, ampunilah dosa-dosaku. Jika tidak Engkau ampuni aku, maka aku termasuk orang yang rugi. Hari itu hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan melalui malaikatnya, dulu jika engkau ingin bertemu Allah, seolah-olah raja ingin bertemu raja. Tapi sekarang jika engkau telah berdosa, engkau adalah hamba yang akan bertemu dengan raja. Kenapa kita berani kepada raja? Pemilik kerajaan langit dan bumi, pemilik surga. Kenapa kita berani kepada raja yang dulu kita tidak ada menjadi ada, yang memberikan kita rezeki, memberikan kita kawan yang baik? Barakallahu fikum. Maliki yaumiddin, raja hari pembalasan, yang memberikan petunjuk kepada kita. Jika tidak, mungkin pagi ini kita ada di pasar atau tergeletak di depan-depan pelacuran, atau bersama orang-orang yang lalai. Tapi karena hidayahnya saja kita ada di sini. Barakallahu fikum. Kemudian kita sudah mengikuti sunnah-sunnah para terdahulu kita, baik atas perbuatan dan ucapan, sebagaimana Nabi SAW mengikuti Musa dalam kesabaran. Baik, selanjutnya Rasulullah SAW adalah manusia biasa. Beliau bisa terpengaruh oleh apa yang mempengaruhi orang lain. Mungkin yang benar adalah beliau adalah manusia biasa dan beliau bukan terpengaruh ya, tetapi beliau merasakan seperti apa yang dirasakan manusia yang lain. Jika beliau mengingkari atau marah karena suatu hal, maka beliau tampak pada wajahnya. Bahkan dalam sebuah hadis beliau pernah tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Dalam sebuah hadis beliau pernah menangis ketika Ibrahim anaknya meninggal dunia di pangkuannya dan menitis air matanya. Dan dalam hadis ini beliau marah sampai tampaklah wajahnya seperti sumbu memerah. Hal itu karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia seperti kita. Bedanya beliau adalah
pemimpin seluruh para nabi. Beliau didampingi orang-orang terkemuka yang dipilih menjadi pembela agamanya. Fawaid atau faidah yang terakhir adalah orang yang paling adil, yang paling takut kepada Allah, dan yang paling mengetahui Allah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi-nabinya sebelum beliau. Tidak ada orang yang lebih tahu tentang Allah, lebih adil dalam pembagian, lebih takut dalam ibadah dan keseharian, yang paling mengetahui tentang Allah, sifat-sifatnya, rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh para nabi tidak berani mengangkat wajahnya. Seluruh nabi bersembunyi pada hari itu. Kemudian Allah berfirman, sekarang aku adalah raja, kalian semua adalah hamba. Kemudian Allah mengajak kekasihnya bicara, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, karena beliau sujud takut kepada Allah pada hari itu. Adam sampai Musa sampai Isa semuanya bersembunyi, tidak berani menyembunyikan wajahnya dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya dan beliau meminta agar umatnya ini dihisab lebih dulu dan diampuni, dimasukkan ke dalam surga. Barulah kemudian umat muslim dihisab, kemudian dimasukkan ke dalam surga orang-orang yang memasuki surga dengan seperti kilat. Ada yang masuk surga dengan berjalan, ada yang merangkak, ada yang tertatih-tatih, dan tidak sedikit yang terjatuh kepada api neraka. Barakallahu fikum. Saudaraku kaum muslimin, ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sabarlah di atas sunnah. Barakallahu fikum. Dan janganlah kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah, ya Allah, jadikan hidupku yang sekali di dunia ini menjadi kehidupan yang terbaik. Barakallahu fikum. Nah, itu harus tahu satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Malik, diriwayatkan oleh Imam At-Tahari, kemudian diriwayatkan At-Tirmidzi. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan orang yang diberi naungan di hari yang tidak ada naungan. Ini hari ini sebuah manusia ketakutan. Jadi kalau para nabi saja ketakutan, apalagi kita. Tidak ada satu yang menggembirakan. Rasulullah menyampaikan, ar-rajul, seorang lelaki, zakarallahu ta'ala khaliyan, yang dia mengingati Allah dengan sendiri, menyendiri mengingati Allah, bersikir, fafadat ainahu, yang dia takut akan dosa-dosanya, dan karena itu mengalirlah air matanya, air mata yang takut kepada nerakanya Allah, air mata yang rindu untuk bertemu dengan Allah, air mata yang dia berharap dengan air mata itu Allah mengelicap dirinya dengan nerakanya Allah yang menyala. Ikhwani fi din, ahsani Allah jami'an.